Shalom semuanya sekali lagi. Oke, Em, oke, jadi tema yang diberikan adalah mengenai Daud kan ya, Daud sebagai seorang pujangga. Oke, tapi kita bersepakat dulu dan di awal bahwa kita kan belajar Alkitab itu bukan cuma sekedar supaya Bible knowledge gitu kan. Oh ya, nanti kalau ada kuis Alkitab saya udah tahu nih gitu kan, pasti bukan itu kan ya. Kita pasti belajar Alkitab itu untuk lebih mengenal Tuhan pasti kan, mengenal kasihnya gitu ya. Karena gini, saya renung gini, kan sering kali kalau di gereja atau di mana kita juga dengar gitu ya, ayo mari jemaat kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sering dengar gitu kan ya, dan kita semua pasti bilang amin gitu ya, pasti ya. Tapi kan saya pikir kadang-kadang kan jemaat nggak berani nanya aja gitu, caranya gimana Pak? Kadang-kadang gitu ya. Nah saya pikir-pikir, ini renungan saya aja gitu, saya pikir gitu, caranya untuk kita semakin mengasihi Tuhan tentunya adalah waktu kita semakin mengenal pribadi Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Betul nggak sih? Karena ya begitu kita tuh sampai segitunya loh mengasihi saya, menolong saya apa segala macam, itu otomatis itu kita akan mengasihi Tuhan. Kita nggak usah dulu tuh kayak begitu kan, baru kita semakin mengenal Tuhan. Oke ya. Makanya kita setiap minggu kan kita belajar Alkitab, dan setiap hari pasti kita juga berdoa, kita baca firman juga gitu ya pasti kan. Nah oke, jadi hari ini kita belajar dari Daud. Kita buka ininya, sungguh. Saya buka ini Bu, PowerPoint, oke, gimana sih? Nggak ada ya di sini. Share, oh ini, sorry. Oke, saya share. Oke, udah kelihatan ya. Oke, Daud sebagai sang pujangga. Nah, kita sudah sering dengar lah mengenai Daud, pasti semua pasti pernah dengar bahkan. Dan ini memang kita secara umum memang dikenal sebagai dari 73 Mazmur. Paling tidak orang ahli Alkitab mengatakan dari 150 paling tidak 73 ditulis oleh Daud. Dan Daud terkenal sebagai pemazmur yang disukai. Karena memang rupanya pada zamannya itu dia kayak, kalau zaman sekarang mungkin kayak idol gitu kan, orang yang nyanyinya bagus, terus banyak prestasinya, bisa nulis lagu kayak Tulus mungkin zaman sekarang itu. Dan dia raja pula gitu kan, pasti orang wah ini luar biasa gitu kan. Dan Mazmur Daud itu terkenal sebagai, kita bisa sangat relate gitu dengan Mazmurnya Daud gitu kan. Kita tahu contoh-contohnya, misalkan ada di mana dia bukan cuma di saat dia senang, tapi juga di saat dia sedang marah pada Tuhan, ini ada musuhku gini, seolah-olah begitu kan, dia jujur sekali di hadapan Tuhan, rasanya itu dia ungkapkan gitu. Terus ada juga waktu dia ketakutan, dikejar-kejar oleh musuh, dan musuhnya itu bukan sembarang orang, itu adalah orangnya sendiri yang ada raja gitu. Dan itu sebagai raja itu selalu bisa mengerahkan pasukan banyak sekali untuk mengejar. Nggak enak sekali pasti kan. Kalau zaman sekarang kita tiba-tiba dikejar pemerintah. Juga sebaliknya dia juga ada waktu dia bersyukur pada Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan tolong, dan sebagainya gitu kan. Jadi sangat relate dengan Daud itu. Daud sebetulnya gitu kan ya, kalau kita baca Alkitab kita bisa, ya ini aku nih, aku pernah nih ngalamin kayak begini gitu ya, Mazmur-mazmurnya. Oke, lanjut. Nah, dan memang selama ini kita kan belajar banyak soal kebaikan-kebaikannya ya, soal kasihnya kepada Tuhan, pertobatannya, ditegur, jujurannya pada Tuhan. Tadi yang di Mazmur-mazmurnya itu dia jujur sekali, dia open sekali sama Tuhan. Kebaikan-kebaikan Daud itu banyak, dan saya yakin kita sudah belajar banyak dari situ. Nah, hari ini saya pengen bahas dari sudut berbeda. Mudah-mudahan belum pernah dengar nih.
Nah, kan kita bisa belajar bukan hanya dari kebaikan, tapi juga belajar dari kegagalannya Daud, keburukannya, kejahatannya bahkan gitu. Tentunya maksudnya gini, kalau yang baik kita ambil, kalau yang buruk tentu menjadi pelajaran buat kita. Oh ini jangan, pasti gitu kan ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan Daud ini? Tadi ya satu kan tujuan kita belajar firman Tuhan, tapi buat saya adalah semakin kita mengenal Tuhan dan kasih-Nya. Dan kasih Tuhan itu sangat konteks kalau kita pelajari keburukan-keburukan Daud. Kalau belajar mengenai kebaikan Daud, mungkin kita akan bilang, iya Tuhan mengasihi dia, iyalah habis dia baik sih, gitu kan. Mungkin akan begitu kesan kita. Tapi waktu kita belajar, betapa sebetulnya Daud itu kok kayak begini ya, orangnya tuh ternyata jahat loh gini. Tapi kok Tuhan mengasihi dia? Itu saya pribadi, saya waktu saya temukan ini, wow Tuhan tuh luar biasa kasihnya gitu ya. Oke, kita adalah Daud, ingat itu ya, kita adalah Daud. Kita akan belajar sesuatu dari Daud, dari keburukannya even gitu. Mari kita mulai belajar dari kesalahan Daud apa sih gitu ya. Begini ya, Daud memang banyak kesalahan, kita tahu, nanti kita bahas beberapa itu. Tapi pertanyaannya, mengapa Daud bisa jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita tahu ada ayatnya bilang, ini Kisah Rasul ya, aku mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Berkenan di hatiku, di hati Tuhan. A man after God's own heart, katanya kan. Kok bisa? Karena kita tahu Daud itu kan selingkuh gitu kan, dan dia bunuh Uria dan merencanakan pembunuhan Yoab dan Simei. Ini nanti kita bahas satu-satu gitu. Kok bisa Tuhan berkenan kepada orang seperti ini? Pernah kepikir? Oke. Bahas sedikit kenapa Daud bisa jadi orang berkenan gitu ya. Oke. Saya pasti hafal ceritanya Daud dan Batseba, tapi demi konteks saya ulangi sedikit gitu ya. Nah, kan Batseba itu adalah istrinya Uria gitu kan, salah satu tentaranya Daud gitu. Dan saat itu Uria sedang pergi berperang, sebetulnya sedang negara nih, membela gitu ya. Dia pergi berperang, istrinya yaitu diselingkuhin oleh macam apa yang kayak gitu, raja apa yang kayak begitu. Sementara tentaranya pergi membela negara, istrinya diselingkuhin. Kita tahu ceritanya Batseba mulai hamil gitu. Oh, gini gimana nih caranya gitu. Oke, kalau gitu ya panggil pulang katanya gitu. Kalau kan dia pasti pulang ke rumah kan, tidur sama istrinya. Nanti kalau hamil kan ya wajar lah gitu. Ternyata dia pulang, dia cuti mungkin apa gitu, dia nggak pulang rumah katanya ceritanya. Dia bilang ini kan lagi masa perang nih, saya nggak mau pulang ke rumah, saya nggak mau senang-senang jaga di istana. Karena yang luar biasa nih Uria gitu kan. Tapi justru karena kebaikannya Uria ini, Daud jadi mikir, oke, kalau ini nggak mempan di rencana perang, Uria masuk baik gitu kan. Uria tidak kalau gitu. Kembali kita berpikir, ini atasan macam apa yang gitu? Ini udah tentara, udah baik banget, udah sangat berkorban demi negara, dibunuh. Kebayang kalau misalnya perusahaan gitu udah kerja baik-baik, gitu, berkorban segala macam, dipecat gitu. Kan aneh sebetulnya kan. Kalau tentara yang ngebantah dulu sama atasannya, berkhianat mungkin lalu dibunuh, ya kita ngerti. Uria itu nggak gitu loh, ini orang yang baik sekali, tapi akhirnya dibunuh. Caranya pun kita ngerti kan, kita pasti tahu ceritanya. Itu jahat banget, mudah. Daud bilang sama atasannya Uria apa gimana gitu, bawa Uria pertempuran, tempat pertempuran paling sangat tempurnya, lalu nanti tinggalin dia sendiri di sana. Berarti itu Oman tahu rencananya Daud, sukanya sebetulnya pasti tahu kan, sama-sama mereka tinggalin Uria sendirian. Ya gitu, tinggal sendirian mati pasti, mau sejago apapun mati pasti gitu. Itu
hasil kerjaannya, hasil pemikirannya kayak gitu. Seorang yang baik tuh mati gitu kan. Lalu sesudah Uria mati, Daud masih cari panggung. Dia bilang, wah kasihan Uria tewas gitu kan. Mari bangsa kita, mari kita berduka cita atas Uria. Dan saya sih, saya sebagai raja, saya mau ringankan beban ini, kasihan kan istrinya meninggalkan seorang istri janda. Dia bilang, biarlah dia saya ambil sebagai istri saya gitu kan. Dan seluruh bangsa tuh wah luar biasa, raja kita sangat sangat pengertian gitu. Waduh, dia murah hati banget gitu. Emang sih Bathsheba mau cantik sih. Mungkin mereka pikir gitu kan. Daud ya gitu diambil Bathsheba sebagai istrinya dengan wow orang-orang kagum sama dia gitu ya, padahal kan ya, dibilang di balik layar kita akan geleng kepala gitu. Lalu ini belum semua nih, ini belum semua. Ada yang ingat, ada yang tahu pasti pernah baca sih mengenai ayat terakhir dalam kehidupan Daud. Ada yang ingat gak? Itu ada di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 10. Nanti kalau mau baca, silahkan baca di rumah gitu ya. Saya ceritain aja supaya cepat, supaya singkat ya. Jadi ceritanya waktu itu Daud sudah mau mendekati ajalnya gitu. Rasanya mau mati nih, dia panggil Salomo penggantinya nanti kan. Salomo sini katanya, oke, ada apa ya, oke. Lalu beberapa ayat yang pertama itu mengatakan hal-hal yang baik. Salomo, kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gitu, harus gini, baik semuanya gitu kan. Tapi kemudian berapa ayat terakhir Daud bilang begini pada Salomo, Salomo, kamu tahu kan, Papa nih punya musuh 2 orang, Yoab dan Simei. Yoab itu siapa? Yoab itu adalah salah satu jenderalnya Daud sebetulnya. Tapi di Yoab ini pernah, jadi ceritanya Daud itu pernah waktu itu dia berperang dengan, waktu itu kan antara Yehuda dan Israel, masalah gitu ya. Nah, Daud atas nama Yehuda, nah Abner, ada seorang jenderalnya Israel tuh berperang dengan. Lalu mereka berdamai nih, oke kita damai aja deh, Daud bilang sama Abner. Mereka bener berdamai gitu. Tapi Yoab ini jenderalnya nggak suka gitu. Jadi dia bilang, dia udah ngarahin Daud gitu, ini nggak bener nih, ini jangan begini. Dia ngarahin. Lalu Abnernya dipanggil ke samping gitu. Abner sini deh gitu. Begitu sampai ke ditusuk mati. Dan buat Daud itu kan jadi aib banget gitu. Ini udah damai, kita baru berdamai, orang ini dibunuh gitu. Kan kayaknya jadi pengkhianat banget gitu kan. Udah damai mau mati gitu. Jadi rupanya Daud dan sama Yoab, cuma ini jenderal gitu kan, dia masih butuh juga gitu kan. Jadi nggak ada gitu. Satu Yoab. Lalu Daud juga bilang ada lagi satu Simei. Simei kita mungkin tahu ceritanya gitu kan, waktu Daud mau dikudet oleh Absalom, gitu, anaknya sendiri gitu kan, dia harus kabur dari Yerusalem, dan kan perlariannya itu Simei ini maki-maki Daud gitu. Rasain lo katanya, kurang lebih gitu ya. Rasain, kamu memang dasar orang jahat sih, kamu gini gitu dimarah-marahin gitu kan. Sampai anak buahnya Daud juga udah panas gitu kan. Raja katanya, kasih perintah, aku akan bunuh dia nih gitu. Daud bilang udah jangan biarin gitu. Seolah-olah kan baik gitu kan. Tapi ternyata kemudian waktu ternyata pemberontakannya Absalom itu gagal, Daud tetap berkuasa kan. Simei balik gitu dan minta maaf kepada Daud, ampun gitu ya. Dan Daud bilang begini, oke, aku akan bunuh kamu. Saat itu dia bilang dia nggak akan bunuh Simei, tapi rupanya dalam hati dia bilang, aku nggak akan bunuh kamu, tapi aku akan bunuh kamu. Mafia banget. Kalau pernah nonton film mafia itu kan sering ada kejadian tuh kayak gitu deh. Ada orang salah sama bos mafia gitu, bos jangan bunuh saya ya, ampun. Bosnya bilang oke, nah, aku akan bunuh kamu. Lalu dia bilang mana buahnya, bunuh dia. Dan percis kayak gitu ya. Aku akan bunuh, tenang aja. Tapi dia ngomong sama Salomo, tahu nggak apa yang dia katakan pada Salomo, kamu kan orang yang bijaksana gitu kan. Aku tahu kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan pada Yoab dan Simei. Tapi diperjelas gitu kan. Jangan biarkan 2 orang ini mati tua.
Mereka harus turun ke dalam dunia orang mati dengan berdarah. Bacalah nanti 1 Raja 2 itu. Dan ayat berikutnya dikatakan pesan begitu kepada Salomo, lalu matilah Daud. Ini aneh banget. Kita nggak tahu ya apakah Daud sempat bertobat karena dia ngomong gitu, aduh Tuhan ampun ya, lek mati. Gitu. Kita nggak tahu gitu. Atau nggak sempat bertobat mati gitu. We don't know lah gitu, nggak dengar sebutnya. Tapi yang kita tahu ayat mengatakan Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Oh. Kita bingung gak sih? Orang kayak gini loh Tuhan. Selingkuh, bunuh suaminya, rencanakan pembunuhan, jahat banget gitu. Berkenan di hati Tuhan. Oh. Nah, pertanyaannya, how come? Kok bisa gitu ya? Bagaimana caranya? Mengapa Daud bisa jadi orang berkenan? Ada yang kira-kira udah kepikir gimana caranya gitu. Oh iya kan Daud bertobat. Ya, mungkin ada yang jawab gitu kan. Nah saya pernah ketemu satu ayat yang menjelaskan sekali kenapa Daud berkenan. Meskipun begini, itu ada di awal sekali waktu pertama Daud itu mulai disebut di ceritanya gitu kan. Kita tahu ceritanya adalah sebetulnya Saul raja Israel gitu kan, tapi Saul mulai macam-macam. Tuhan bilang pada Samuel, urapi salah satu anaknya Isai, kamu pergilah ke sana gitu kan. Kita tahu ceritanya kan, Samuel datang ke rumah Isai, anak-anaknya keluar satu-satu, wah gagah-gagah nih, ini kayaknya nih, yang bukan. Tuhan bilang, yang ini bukan juga, yang ini bukan gitu. Sampai Isai, ada lagi anakmu habis nih, cuma ini aja. Isai bilang, ada sih satu lagi ya, lagi ngangon kambing katanya. Dan sampai orang yang ahli Alkitab tafsir gitu ya, ini cuma tafsir sih, dia menafsirkan bahwa mungkin Daud itu sebenarnya anak kayak anak haram gitu, anak yang bukan anak beneran dari Isai, kemungkinan gitu, karena memang ada salah satu mazmur Daud, dalam dosa aku diperanakan gitu kan. Apakah benar? Ya no. Tapi nyatanya adalah Daud itu kalau kita jadi orang tua, jadi Isai, ada hamba Tuhan mau datang, hamba Tuhan besar mau datang ke rumah, mau mengurapi salah satu anakku. Wow, saksi semua kita panggil kan gitu. Even yang nggak diurapi kita akan bilang, Pak yang ini juga dong diurapi Pak ya. Yang ini juga dong Pak, yang ini juga dong, pasti begitu. Daud dibiarin. Biarin aja dia ngangon kambing gitu. Samuel harus nanya, mana anakmu? Coba ini, ada satu lagi Pak, gitu. Panggil gitu. Lalu Samuel, ayatnya mengatakan begini, Samuel mengambil tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saya juga dengar ayat ini, ada satu hamba Tuhan bacakan itu, tiba-tiba saya ini deh gitu. The secret of David itu ini sebetulnya, pengurapan Tuhan, roh Tuhan itu ada atas dia, itu yang menyebabkan Tuhan berkenan. Seperti Tuhan itu bukan berkenan pada Daud, tapi pada roh Tuhan yang ada atas Daud, sebetulnya kan kurang lebih begitu ya, nangkep ya kira ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya dia, apakah Tuhan nggak tahu Daud akan selingkuh? Pasti tahu. Apakah tahu? Kan Tuhan maha tahu gitu ya. Apakah Tuhan nggak tahu Daud akan bunuh Uria, merencanakan pembunuhan Yoab, Simei? Tuhan maha tahu. Tuhan tahu kok. Tapi Tuhan di awal sekali tuh ya, Tuhan memutuskan dan keputusannya tidak berubah. Wow. Tuhan tidak menyesali keputusannya. Tuhan tuh nggak bisa menyesal loh. Karena Tuhan maha tahu. Ini manusia, kita kan nyesel gitu, kadang-kadang kita nyesel gitu. Kenapa kita nyesel? Karena kita nggak tahu. Wah, durian gitu. Udah durian nih kayaknya. Kita beli durian tuh yang jual bilang, Pak, tapi nggak boleh dibelah Pak ya. Kalau dijual gini gitu. Ini pokoknya nggak Pak. Kita pulang dibelah, ya busuk. Gitu. Nyesel. Kenapa kita nyesel? Karena kita nggak mau tahu. Kalau kita beneran busuk ya kita nggak beli dong gitu ya. Tuhan nggak gitu loh. Tuhan tahu. Dia tahu akan bikin apa. Even sampai hari terakhir Daud hidup, Tuhan tahu dia masih akan berdosa. Benar? Tapi Tuhan toh
pilih Daud. Saya waktu renungkan ini, saya mau nangis beneran. Tuhan tuh baik ya. Ini yang kayak gitu Tuhan pilih loh. Tuhan bilang ini orang benar loh. dan artinya gini juga loh. Ini yang luar biasa lagi nih ya. Pemilihan Tuhan atas kita tidak berubah. Amin. Amin. Tuhan pilih kita. Amin apa enggak? Saya amin. Pasti amin. Kalau saya hari ini bisa bilang yes, Yesus itu Tuhan, juru selamatku, itu artinya Tuhan milih saya. Begitu banyak orang di luar sana tuh di mana-mana gitu. Kita injilin bertahun-tahun, kita khotbahin berpuluh tahun nggak berobat tuh. Ya kan? Tapi kita kok bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan Tuhan pilih kita? Artinya ada pilihan Tuhan atas hidup saya, dan hari ini kita belajar bahwa pemilihan Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Apakah ada yang merasa diberkati? Lanjut ya, lanjut. Kita bandingkan sedikit. Apa iya pemilihan Tuhan itu masa sih gitu ya? Bandingkan dengan Nuh. Kita tuh sering terpesona dengan Nuh itu karena ayat ini kan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow, luar biasa sekali gitu kan. Inilah kita sering pikir gini kan. Inilah berarti kenapa Nuh dipilih. Dia benar, dia tidak bercela. Oh, orang baik banget. Hidup bergaul dengan Allah gitu kan. Tapi kalau kita lihat beberapa ayat kemudian itu ada ayat begini loh. Kejadian 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sesungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Semua manusia loh. Tuhan nggak bilang kecuali Nuh. Enggak. Semua manusia. Apakah Nuh bukan orang berdosa? Pasti orang berdosa. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun mencari Tuhan. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Everybody. No exception. Nuh bukan exception, Daud bukan exception. Nuh juga orang berdosa kok gitu. Tapi Tuhan pilih dia gitu. Tapi kenapa dia menjadi orang benar dan tidak bercela? Sama ada ayat begini. Ya ini ya tadi dasarnya. Kenapa kita bilang nggak ada orang benar? Ya ini Roma bilang begitu kok. Firman Tuhan bilang begitu. Tidak ada seorang pun mencari Allah, nggak ada. Nah, bagaimana Nuh bisa mendapat orang benar? Sebelumnya tadi kan ayat 9 kan ya tadi ya, Nuh orang benar. Ternyata ayat 8-nya bilang begini, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dapat kasih karunia Tuhan, maka dia menjadi orang benar di mata Tuhan. That's it. Bagaimana dia bisa bergaul dengan Tuhan kalau Tuhan nggak berikan dia kasih karunia? Everything tuh clicks. Sebetulnya tuh oke, saya jadi ngerti, kita jadi ngerti kan. Oh ini sebabnya ya gitu kan. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga ya, Yesus pernah bilang gitu, sebab telah kukatakan padamu tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan karunia dan bisa datang pada Bapa itu kasih karunia Tuhan. Kita semua kayak begitu gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya. Oke, kita tahu Daud itu orang jahat gitu ya, sebetulnya orang berdosa sekali gitu kan. Tapi kok Tuhan pilih dia? Ya kenapa Tuhan berkenan? Ya karena Tuhan pilih dia dari awal begitu kan ya. Terus ada pertanyaan lagi begini lah. Kenapa sih Daud itu nggak dihukum mati waktu dia berzina, dia bunuh Uria gitu kan? Kan aturan perjanjian lama itu kan begitu kan, hukum Taurat kan gitu kan, berzina mati gitu kan. Kita ingat sampai zamannya Yesus kan masih gitu kan, dibawa tuh wanita ini ketangkep nih, kita kebasah nih lagi berzina nih gitu. Yang bawa wanita itu pasti udah bawa batu gitu kan, siap-siap nih, ini nih ketangkep nih, gimana nih kita tipu gue gitu. Tapi ya kita tahu cerita selanjutnya gitu, kita nggak bahas itu hari ini gitu kan. Nah pertanyaannya, kok Daud itu nggak dikenakan hukuman itu? Kenapa Daud nggak dihukum? Oh ya kan dia raja. Apakah pejabat negara itu kebal hukum? Oh oke, kita nggak ngomong politik ya. Bukan di Konoha ini. Pasti nggak gitu. Tuhan itu nggak kayak gitu loh. Tuhan nggak, oke, orang ini aku kenal deh, oke, orang dalam gitu ya, nggak kena hukuman. Nggak gitu bro, gitu ya.
Nah, apakah Tuhan pilih kasih? Ya ini Daud sih nggak apa-apa lah, Daud lewat gitu. Nggak gitu. Tuhan maha adil. Setuju ya? Memang gitu kok. Maka harus ada penghukuman. Pasti ada penghukuman kok. Karena Tuhan adil. Nah, ingat, saya harus ngomong perbandingan lagi ya. Ingat perbandingan. Gini. Ada satu hal yang saya belajar, ada satu yang ngajarin saya begini. Waktu kita baca Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, gitu ya, itu banyak cerita-cerita Alkitab. Carilah di mana Yesus dalam cerita tersebut. Kalau kita ketemu Yesusnya dalam cerita itu, kita akan dapat sebuah cerita yang luar biasa banget. Ada berkat yang luar biasa waktu kita ketemu Yesus dalam sebuah ceritanya. Gitu ya. Contohnya adalah cerita Abraham, Tuhan suruh untuk mempersembahkan Ishak. Kita hafal juga ceritanya gitu kan. Di situ di mana Yesusnya? Ishak adalah gambaran Yesus. Gitu kan, dia harus dikorbankan. Tadinya kan mau dikorbankan meskipun menjadikan. Gambaran Kristus ada di situ. Satu. Tapi kemudian gak jadi, Abraham jangan gitu kan. Oke, kenapa Tuhan? Oke, lihat di belakangmu ada domba jantan tersangkut. Oke, itu gambaran Yesus lagi kan. Double gitu kan. Terus ada satu lagi gambaran yang keren begini loh. Ada satu orang yang ahli Alkitab mengatakan kemungkinan, katanya Abraham itu kan ke Gunung Moria, ya, naik kejadiannya Gunung Moria. Katanya kemungkinan Moria itu adalah tempat yang sama dengan Golgota. Nggak tahu. Ini cuma tafsir gitu kan. Tapi maybe karena kejadiannya di situ-situ juga kok, di wilayah yang nggak besar itu kan gitu ya. Ingat waktu mereka mulai naik ke Gunung Moria, Abraham sama Ishak. Abraham bawa apinya, Ishak bawa kayu bakarnya. Betul ya? Sekian ribu tahun kemudian, ada seorang anak lagi naik ke Bukit Golgota yang we don't know apakah itu Moria atau bukan. Dan dia juga bawa kayu di pundaknya. Gambaran Yesus ketiga. Dalam satu cerita ada 3 gambaran Yesus. Aduh, iya. Ini Yesus. Waktu kita ketemu Yesus dalam sebuah cerita, itu wah keren banget ya. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kenapa lagi ngomong apa? Tuhan adil, maka harus ada penghukuman. Tapi ada gambaran bahwa hukuman itu ditanggung oleh orang lain. Dalam kasus kita oleh Yesus, gitu kan ya. Dalam kasus Daud dan Batseba itu gimana? Waktu ditegur oleh Nathan, gitu, Nabi Nathan gitu kan, Tuhan bilang lewat Nabi Nathan, oke, Daud kamu bertobat kan, oke, pasti kamu gak akan mati, oke, tapi anakmu dan Batseba itu pasti mati. Ingat ceritanya gitu kan ya. Ini gambaran Kristus. Anak pertama Daud dan Batseba itu mati. 2 Samuel 12 kan, ini ya, ayat 18. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Daud sempat puasa, sempat doa, Tuhan please jangan deh gitu, kasihan dong ini. Enggak, Tuhan bilang anak ini has to die. Why? Karena hukuman Tuhan itu sebetulnya nggak dibatalkan loh. Tuhan adil, maka hukuman itu harus ada. Cuma hukuman itu nggak jatuh ke Daud, nggak jatuh ke Batseba, Daud jatuhnya ke anak mereka. Ini Tuhan bukannya kenapa-napa, ini gambaran Kristus. Demikian juga kita. Hukuman atas kita itu ada loh sebetulnya, karena kita orang berdosa sebetulnya. Ada. Dan Tuhan nggak bilang, oke, aku batalin deh waktu kamu bertobat atau aku selamatkan. Nggak batal sebetulnya hukuman itu. Hukuman itu dialihkan kepada Kristus. Nangkep ya? Ini waktu kita ngerti ini, kita wow Tuhan, thank you Tuhan, thank you. Tuhan nggak batalin hukuman itu, dialihkan. Wow. Lanjut. Ya, oke. Tuhan tidak membatalkan hukuman atas saudara siapa, tetapi ditanggungkan pada si anak sulung. Inilah gambaran Kristus yang menggantikan kita, menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita nggak usah lagi menanggung. Sudah ditanggung oleh Yesus. Kita nggak usah lagi. Oke.
Oke, ini cuma berita gospel, cuma in another words aja gitu kan, dengan kata-kata yang berbeda. Tapi saya rasa kita semua nangkep lah betapa ya inilah berita Injil sebetulnya gitu kan. Oke, lanjut. Nah, terus apa implikasinya? Harus ada implikasinya dong ya, kita nangkep cerita ini begini, oke. Lalu buat kita nih bagaimana? Apa implikasinya? Lalu kemudian sesudah anak sulung itu mati, lalu Daud, ayat berikutnya, lalu Daud dan Batseba tuh punya anak lagi, anak kedua. Daud memberi nama Salomo. Oke. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantara Nabi Nathan dia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Ternyata Salomo punya nama lain. Salomo namanya yang diberikan bapaknya, Daud. Salomo artinya Salom, dari Shalom itu artinya damai gitu kan. Karena Daud bilang oke, ada perdamaian sekarang antara Tuhan dengan aku gitu kan. Lalu dan kita jarang sekali, kayaknya saya nggak pernah dengar ini dibahas gitu, nama Yedijah ini kan. Padahal ini nama ini keren banget sebenarnya gitu kan. Saya waktu ketemu cerita ini saya bilang wow, Tuhan keren sekali gitu ya. Salomo diberi nama oleh bapaknya, tapi Tuhan bilang, aku juga mau kasih nama dong atas anak ini. Namanya kasih dia nama Yedijah, Jedediah gitu bahasa Inggris kan, Yedijah gitu. Oleh karena Tuhan, artinya Tuhan yang mengkasih nama dia spesial banget. Pertanyaannya, apa sih arti nama Yedijah? Setiap nama dalam Alkitab itu ada artinya gitu kan ya. Salomo tadi dari Shalom gitu kan, ada damai antara Daud dan Tuhan, diperdamaikan oleh kematian anak sulung tadi gitu kan ya. Itu gambaran Yesus lagi kan tadi gitu kan. Lalu Yedijah itu artinya apa? Ini. Oke, anak kedua. Kalau anak pertama adalah gambaran Yesus, anak kedua si Salomo atau Yedijah itu adalah gambaran kita. Oke. Arti nama Daud itu adalah beloved, kita tahu ya, yang dikasihi. Arti nama Yedijah itu adalah beloved of the Lord, yang dikasihi Tuhan. Wow. Daud dikasihi oleh rakyatnya, oleh orang-orang. Oh iya, dia keren, dia ganteng mungkin, dia apa gitu kan. Dia pintar nyanyi, pintar main harpa, apa gimana gitu kan. Nulis lagu pula banyak gitu. Wah, dikasihi oleh banyak orang gitu kan. Mungkin jago dance juga gitu kan. Dia menari-nari di hadapan tabut perjanjian gitu kan. Kayak Korean Idol, Korean K-pop gitu kan. Maybe, nggak tahu gitu kan. The beloved of, orang-orang semua mengasihi dia, mencintai dia. Tapi Yedijah, beloved of the Lord. Betapa ini naik tingkat berapa ratus tingkat gitu kan. Karena ada kematian anak sulung, maka anak keduanya itu menjadi beloved of the Lord. Roma 8 ayat 29 bilang begini, Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara dan saudari. Karena kematian sang anak sulung Yesus, maka kita menjadi beloved of the Lord. Amin. Saya mau ajak kita berdoa, tapi summary sedikit. Apa yang kita pelajari dari cerita Daud ini? Oke, kita belajar banyak dari kebaikan Daud, yes. Tapi dari keburukan, kejahatannya Daud, kita juga bisa belajar banyak hal, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan terhadap orang yang begitu jahat, itu pilihan Tuhan itu nggak batal. Jadi ini buat kita rasanya itu harus membuat kita bersuka cita banget. Tuhan, thank you. Kalau engkau tidak batalkan pemilihanmu atas Daud, orang yang kayak begitu gitu ya. Tuhan, artinya Tuhan juga enggak batalkan utusan pemilihan Tuhan atas kita juga. Terima kasih Tuhan. Number 2, kita waktu Yesus mati, kita menjadi bukan sekedar orang apa gimana gitu ya, sekedar survive gitu kan. Enggak. Kita menjadi orang-orang yang beloved of the Lord. Orang-orang yang kesayangan Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Apa yang Tuhan gak akan lakukan buat kita? Orang bilang, wah tahun 2025 berat nih Pak, bakalannya gini-gini banyak ini. Tapi kalau kita ngerti hal ini, saya harap kita semua nangkep gitu ya, bahwa Tuhan ada di pihak kita.
Tuhan yang berperang buat kita, Tuhan yang berjalan bersama kita, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan apapun juga yang kita butuhkan. Why? Karena Tuhan tidak batalkan keputusannya buat kita, dan karena kita adalah beloved of the Lord. Amin. Yuk kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami setiap hari kami belajar pun Tuhan, kami tidak pernah bisa sampai kepada ujung dari kasih-Mu itu Tuhan. Kami tidak pernah bisa melihat di mana ujungnya Tuhan. Kami tidak bisa melihat betapa dalamnya kasih-Mu, betapa tingginya tuh kasih-Mu itu Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan setiap hari kami bisa belajar lebih lagi Tuhan. Karena ketika kami belajar mengenai kasih-Mu yang begitu luar biasa, kami juga menjadi semakin mengasihi-Mu Tuhan. Kami tidak perlu disuruh-suruh karena kami bisa melihat betapa Engkau begitu dahsyat, begitu luar biasa buat kami Tuhan. Kami jadi semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kami semua di ruangan Zoom ini Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini bisa tinggal dalam hati kami. Dan kami semakin memahamkan kasih-Mu, kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku sembah